Ada Id setiap minggu, setiap pekan, yaitu hari Jumat. Ini tentang keutamaan ayat ini. Nah, ayat ini dibawakan dalam bab ini bahwa mimpi itu adalah salah satu dari dua kemungkinan, berita gembira atau peringatan. Artinya bahwa ini untuk membantah orang-orang yang menjadikan mimpi sebagai dalil syar'i. Ya. Si agama ini sudah sempurna. Kalau ada yang mimpi, ya misalnya wudhu tambah 1 kali jadi 4 atau 5 kali, umurnya 5 kali, tadi dipakai. Karena sudah sempurna, dicontohkan oleh Rasulullah bahwa wudhu itu yang sempurnanya 3 kali. Ya, kecuali kepala. Kecuali ketika mengusap kepala hanya satu kali. Sebagian mazhab ada mengatakan juga 3 kali. Apa dalilnya? Ya, mazhab yang mengatakan mengusap kepala 3 kali. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, hadis umum. Ya, karena Rasulullah SAW yatawaddau marrataini, thalathan. Hadis ini umum. Jadi Nabi SAW kalau berwudu itu ini sekali-sekali, artinya membasuhnya hanya sekali wajahnya, sekali tangannya, ya. Kadang-kadang 2 kali, kadang 3 kali. Hadis 3 kali ini hadis umum, artinya kepala juga 3 kali. Itu mazhab yang mengatakan mengusap kepala 3 kali. Maka jangan cepat membantah, menyanggah, ya, kalau tidak tahu dalil. Ya, kadang-kadang kita, masya Allah, kamu tuh salah wudhu kamu itu. Ya, wudhu apa itu? Kok 3 kali basuh rambutnya? Ya. Padahal mereka punya dalil. Baik, lanjut. Wa qala ta'ala, dalil kedua, lahumul busyra fil hayatid dunya. Qala ta'ala, bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia ini. Tentang ayat ini, ya, tafsirnya adalah hadis yang berikut ini. Jadi hadis yang berikut ini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qouli ta'ala lahumul busyra fil hayatid dunya, surat Yunus 6:4. Kata Nabi alaihi wasallam, hiya ru'ya as-salihatu yarahal muslimu aw tura lahu. Bagi mereka orang-orang beriman itu berita gembira di dunia ini. Apa penafsiran ayat ini? Kata Nabi alaihi wasallam, hiya ru'ya salihah, yaitu mimpi yang baik, ya, yang dilihat oleh seorang muslim, yakni di dunia ini ketika dia mimpi yang baik. Au turalahu, atau ada orang lain mimpi tentang dia, mimpi kebaikan. Pernah ada seorang wanita bermimpi melihat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tawaf di Ka'bah itu dalam keadaan tidak berpakaian. Maka ditanyalah oleh wanita itu, ya Syekh, saya ini pernah bermimpi ada seseorang tawaf di Ka'bah itu tanpa berpakaian. Apa takwil antum tentang mimpi ini? Kata Syekh rahimahullah ta'ala, orang ini insya Allah dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan tidak ada dosanya, terampuni dosanya. Kata Syekh, lalu kata wanita itu, yang aku lihat adalah engkau ya Syekh, ya aku mimpi. Jadi tidak langsung disebutkan. Ini ada di kasetnya, ada di waktu wawancara. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi yang dimaksud dengan yarohal muslim, orang itu yang mimpi tentang dirinya. Autorolahu, atau orang lain mimpi tentang dia. Mimpi baik tentang dia, tentang orang itu. Ya, ini perbedaan makna yarohal muslimu autorolahu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, lam yabqa minan nubuwwati illa al-mubasysyirat.
tidak tersisa lagi dari kenabian ini kecuali berita-berita gembira. Karena kenabian sudah selesai. Dengan diutusnya Nabi alaihissalam, la nabiya ba'dahu. Tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah Nabi alaihissalam. Yang tersisa dari kenabian itu adalah mimpi-mimpi baik. Ada orang mukmin mimpi baik, ya. Dan mimpi itu ada 3 macam. Ada ru'ya salihah, mimpi yang baik. Kemudian yang kedua adalah ru'ya as-sayyi'ah, mimpi yang buruk. Yang ketiga adalah hadithun nafs. Ya, ini disebut oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Secara umum mimpi itu ada tiga macam. Yang pertama ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik, hiya minallah. Kalau seorang mimpi baik, itu artinya dari Allah. Dia tidak boleh menceritakannya kecuali kepada orang-orang yang cinta kepadanya. Tidak boleh ceritakan mimpi baik itu kecuali kepada orang yang mencintai kita. Karena dikhawatirkan hasad. Dikhawatirkan dengki orang itu. Ya. Maka jangan ceritakan kecuali kepada orang yang mencintai si mimpi itu, yang mimpi itu. Kemudian yang kedua, ru'ya yang jelek, mimpi yang buruk. Ini adalah minasyaiton. Adab-adabnya ada. Kalau seorang mimpi jelek, di antara adabnya adalah dia melaksanakan tafal. At-taflu thalathan ala yasari, an yasari. Dia tafal itu semacam meludah, tapi yang keluar percikan-percikan kecil. Tuh. Maaf ya kalau kena. Ya, jadi ada yang keluar tapi kecil. Sedikit. Di sisi kirinya. Ya, pertama ta'awud dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian at-tafal an yasari thalathan. Kemudian meludah sisi kirinya 3 kali. Kemudian dia merubah sisi tidurnya. Ya. Kalau dia tadi tindih kanan, pindah ke tindih kiri. Kalau dia tindih kiri, pindah ke tindih kanan. Pokoknya merubah posisi tidurnya. Kemudian lanjutkan tidurnya, maka insya Allah tidak akan menimpa sesuatu pada orang yang bermimpi buruk itu. Karena itu dari syaitan. Itu mimpi yang buruk. Kemudian yang ketiga, hadithun nafs. Hadithun nafs ini sesuatu yang terbawa dari alam sadar. Karena dia punya masalah. Ada orang ingin lulus dalam ujian. Ya, di otaknya itu hanya lulus ujian. Dia tertidur, mimpi, ya, bahwa dia lulus. Ini hal-hal yang terbawa dalam alam tidur, alam nyata, terbawa pada alam tidur. Ini namanya hadithun nafs. Ada pemain bola, senang sama bola, naudzubillah. Ya. Tahu-tahu di malam hari tenang, gawang masuk. Misalnya, ini ada di sini, saya tahu orangnya. Yang senang bola, ya. Ini datang ke sini bukan untuk bal-balan, itu belajar. Dan bola itu hanya seperlunya. Ya. Baik. Jadi mimpi itu alat dari alam sadar dibawa ke alamnya nyata. Itu namanya apa? Hadithun nafs. Ungkapan jiwa yang terungkap dalam tidur, terbawa dari alam nyata. Itu 3 macam mimpi. Nah, ini mimpi yang mubasyirat adalah mimpi yang baik. Lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasyirat. Kalau para sahabat bertanya, wa mal mubasyirat? Apa sih yang dimaksud al-mubasyirat? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ar-ru'ya salihah. Al-mubasyirat adalah, ini berita-berita gembira itu adalah mimpi yang baik. Mimpi-mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang mukmin. Qala al-Marruzi rahimahullah, beliau salah seorang dari murid al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Al-Imam Al-Marruzi kata beliau, adkhaltu Ibrahim Al-Humaydi ala Abi Abdullah. Pernah saya membawa seorang yang namanya Ibrahim Al-Humaydi. Ya, dibawa oleh Al-Marruzi
ada Al-Marwazi. Ya beda ya, ini Al-Marruzi. Yang Marwazi pakai zai. Ya, itu Al-Marwazi. Juga ulama-ulama Hanabilah. Ya. Kata Imam Al-Marruzi, adkhaltu Ibrahim Al-Humaydi ala Abi Abdullah. Pernah saya membawa masuk Ibrahim Al-Humaydi menemui Abu Abdullah. Siapa Abu Abdullah ini? Imam Ahmad bin Hanbal. Tulis. Jangan lupa. Abu Abdullah apa? Umar bin Mu'allim Abu Abdullah. Jadi Abu Abdullah adalah sama Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Aku datang membawa Ibrahim bin Al-Humaydi kepada Abu Abdullah. Wa kana rajulan salihan. Ya, Ibrahim Al-Humaydi ini seorang yang soleh. Jadi karena di sini kembali ke siapa? Ya bukan Al-Marruzi, bukan Imam Ahmad. Kembali kepada Ibrahim Al-Humaydi. Karena Ibrahim Al-Humaydi rajulan solehan. Seorang yang soleh. Faqal, maka beliau berkata, ya, kata siapa ini? Man yaqul hadza? Ibrahim Al-Humaydi. Kata Ibrahim Al-Humaydi kepada Imam Ahmad bin Hanbal, inna ummiya ra'at laka kadza wa kadza. Sesungguhnya ibu aku bermimpi baik tentang kamu ya Imam Ahmad. Laka itu artinya baik. Kalau alaika itu ada buruk. Ya, itu bedanya. Tulis, yang punya ilmu tulis. Laka itu artinya apa? Baik. Kalau mimpi yaro alaika artinya mimpi jelek. Dia mimpi baik tentang engkau begini dan begitu. Wa dzakarat al-jannata, dan ibuku menyebutkan tentang surga. Ini seakan-akan dia bermimpi Ahmad bin Hanbal masuk surga. Itu mimpinya. Faqal, maka dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal setelah mendengar cerita Ibrahim Al-Humaydi ini, qal ya akhi, wahai saudaraku. Ini perkataan Imam Ahmad kepada Ibrahim Al-Humaydi. Inna Sa'al bin Salamah, ya, sesungguhnya Sa'al bin Salamah kana an-nasu yukhbirunahu bimithli hadza. Dulu Sahal bin Salamah ini orang-orang bercerita kepadanya tentang apa yang mereka lihat. Yani seperti yang kamu omongin, mimpi dia masuk surga. Tapi ternyata apa yang dilakukannya Sahal bin Salamah ini? Wa kharaja Sahal ila safkid dima. Tapi di akhir hidupnya dia termasuk orang yang khuruj kepada penguasa sampai terjadi pertumpahan darah. Ya. Wa qal, lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal kalimat indah, ya, ar-ru'ya tasurrul mu'mina wala taghurruhu. Mimpi itu, yakni mimpi yang baik, memberikan berita gembira pada seorang mukmin, tetapi tidak menjadikan seorang mukmin tertipu dan mimpi itu. Ya. Ar-ru'ya tasurru al-mu'mina. Mimpi yang baik itu membuat seorang mukmin bergembira. Wala taghurruhu, tetapi tidak membuat seorang mukmin tertipu, terperdaya. Ya, jangan terperdaya dan mimpi baik. Baik yang dia mimpi dengan sendirinya atau orang lain mimpi tentangnya. Ya, jangan tertipu. Ya, jangan tertipu. Wa qala Syatibi, Al-Imam Syatibi rahimahullah berkata, ya ini poin tentang ar-ru'ya basyair wa nuzur. Tentang bahwa mimpi itu bukan syariat. Mimpi itu bukan syariat, tidak bisa dijadikan dalil. Ya. Qala Imam Syatibi rahimahullah,